Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada video terbaru dari Pak Guru Gembul, yaitu Pak Guru Gembul dalam sebuah video yang agak baru ini menyenggol Habib Bahar ya. Soal baca kitab Habib Bahar yang kebalik juga itu disindir oleh Pak Guru Gembul. Biasanya di sini saya mengkritik Pak Guru Gembul, tapi kali ini tidak ya. Kalau teman-teman bertanya tentang mengapa dulu saya mengkritik Pak Guru Gembul tidak langsung kepada orangnya, perlu diketahui bahwa dulu pernah saya dengan Pak Guru Gembul saling komunikasi, saling diskusi baik via chat maupun voice note ya. Dan bahkan pernah sempat janjian untuk bertemu, beliau menawarkan untuk diskusi dan bahkan beliau menawarkan diri untuk datang ke sini, memberikan opsi beliau yang datang ke sini atau saya yang ke sana. Tapi entah kenapa lost contact, miskomunikasi, entah apa itu, akhirnya pertemuan itu tidak jadi. Apapun itu, tentu Pak Guru Gembul juga tahu ya. Yang pasti dalam video ini soalnya bukan Habib Bahar ya, tapi saya melihat ada gagasan dari Pak Guru Gembul, ada gagasan yang disampaikan oleh Pak Guru Gembul yang intinya jika sesuatu itu dilakukan oleh orang yang bukan ahlinya, maka sesuatu itu tentu tidak akan baik. Ini sama seperti sebuah adagium yang mengatakan mantakalama biwiri fanihi atabil ajaib itu. Apapun itu, kita simak terlebih dahulu dari yang disampaikan oleh Pak Guru Gembul, monggo. Pak Refli Harun kemarin mengundang Pak Bahar bin Smith, Pak Habib Bahar, untuk ya ada di podcastnya. Dalam dialog yang cukup panjang itu, sekitar 2 jam kurang, itu ternyata ada selipan yang kemudian menjadi viral di mana-mana, yaitu bahwa ternyata Pak Habib Bahar tidak bisa membaca Arab gundul. Jadi pas diminta membaca, gagap sekali gitu, panik gitu. Gimana ya? Ya begitulah, seperti itu ya. Agak gagap, kemudian saya baca terjemahannya saja ya, Arabnya soalnya nanti lama gitu ya. Tapi pada akhirnya ya karena situasi dan kondisi jadi dibaca juga Arabnya. Cuman yang agak uniknya itu adalah selain sangat belepotan, sangat gelagapan, ternyata membacanya juga dari kiri ke kanan, sama seperti orang membaca huruf Latin gitu. Ini kan benar-benar aneh loh. Kok bisa seperti itu gitu? Bagaimana ceritanya ada seorang pemimpin pondok pesantren dengan ribuan santrinya ternyata tidak bisa baca Arab gundul? Saya mohon maaf ya. Jadi maksud tidak bisa baca Arab gundul itu yaitu karena hurufnya benar, dibacanya benar, tapi kata-katanya itu jadi terbalik semuanya gitu. Dan ini tentu saja menjadi sangat viral, dan khususnya ada banyak sekali, saya melihat ada puluhan santri yang kemudian mereaksi video itu ya, dan kemudian memberikan penjelasan bahwa cara baca yang benar itu adalah seperti ini dan seperti ini begitu ya. Nah, jadi sekarang kalau misalkan kita cari kriteria ulama itu seperti apa, mari kita sama-sama menelaah apakah Pak Habib Bahar masuk ke dalam kategori ulama. Maksudnya adalah kalau keulamaan itu dilihat dari bagaimana akhlaknya, saya mohon maaf ya, kita objektif saja. Kita melihat bahwa Pak Habib Bahar itu sering flexing, sering menampilkan dia punya motornya keren banget, mobilnya sport yang keren banget, harta kekayaan. Dia sering menampilkan diri dilayani oleh orang lain yang menunjukkan bahwa betapa dirinya itu sangat kaya dan lain sebagainya. Kemudian beliau juga kata-katanya luar biasa kasar yang menurut syariat Islam jelas itu terlarang. Bahkan ada sebuah hadis yang menjelaskan bahwa itu ciri-ciri bukan orang Islam. Jadi ciri orang Muslim itu adalah berkata lembut. Jadi kalau misalkan berkata kasar itu adalah bukan orang Muslim gitu ya, dan lain sebagainya gitu. Ada banyak sekali seperti itu. Nah, kemudian beliau juga berkali-kali masuk ke pengadilan gara-gara misalkan melakukan penganiayaan dan sebagainya. Nah, jadi dalam konteks akhlak kayaknya kita susah untuk bisa menemukan kriteria ulama yang pas pada diri beliau itu. Kalau misalkan kita juga melihat bahwa kriteria ulama itu dilihat dari keilmuannya, maka kita juga tidak menemukan itu karena sudah terbukti ternyata membaca Arab gundulnya juga terbalik. Atau misalkan ulama itu secara umum bisa saja menguasai ilmu tertentu, dan kita juga sampai sekarang tidak mengetahui beliau punya spesialisasi di bidang apa gitu, apakah ilmu ekonomi gitu atau ilmu matematika dan sebagainya, maka itu juga tidak. Jadi kriteria ulamanya itu yang semacam apa? Nah, pada konteks inilah pada akhirnya kita bisa menduga-duga ternyata banyak sekali ulama-ulama gadungan di Indonesia atau ulama palsu yang meraup keuntungan yang sangat besar dengan berjualan agama itu, dengan ceramah di mana-mana dan sebagainya, dan buka pesantren, kemudian bikin bisnis syariah, bikin apa segala rupa, dan akhirnya dia mendapatkan keuntungan yang sangat luar biasa, padahal ternyata beliau gadungan. Misalkan seperti itu ya. Jadi saya sekali lagi bertanya kepada Barai, apakah
cerita ini relevan gitu untuk diajukan gitu. Dan kalau menurut Baraya ini relevan, mari kita lanjutkan pada banyak sekali kasus yang atau fenomena yang bisa kita lihat di mana-mana. Jadi misalkan di kampung saya itu juga ada, bukan kampung saya sih, kampung sebelah saya gitu ya. Itu ada ulama yang jualan tahlilan. Jadi kalau ada orang yang meninggal, dia langsung kasihin brosur atau yang semacam itulah gitu. Jadi kalau ada yang meninggal dunia, kemudian keluarganya mau tahlilan, Pak, Ibu, maaf, ini kalau mau tahlilan ada tarifnya. Kalau 15 juta, ini yang hadirnya sekian orang untuk membacakan. Kemudian ininya sekian, berapa hari dan sebagainya gitu. Ada yang paket 40 juta, ini orangnya yang datang sekian, tahlilannya sekian hari dan sebagainya. Itu ada kejadian seperti itu. Bahkan salah satu kawan saya itu ceritanya unik. Jadi ada bapak-bapak yang memang maaf ya, sekarat gitu, mau meninggal dunia gitu. Kata dokter, ada sih peluang untuk bisa menyembuhkannya, yaitu dengan operasi, tapi kemungkinannya 50-50 gitu. Nah, keluarga itu langsung berembuk dan mengambil sebuah kesimpulan dan keputusan. Daripada 50-50 operasi seperti itu, mendingan uang yang memang sudah ada itu, daripada dialokasikan buat operasi, mendingan dialokasikan, ya udah pasrahkan saja beliau meninggal ini karena ada jatah uang untuk tahlilan, karena biaya tahlilan itu sangat mahal gitu. Nah, itu ada ulama, dalam tanda kutip ya, ulama-ulama yang jual paket itu gitu. Ternyata pas saya cek di Google, ternyata di Malaysia juga banyak yang seperti itu, paket tahlilan sekian, paket tahlilan sekian. Nah, itu kan dapat keuntungannya yang sangat luar biasa, tapi dari membuat atau dari jual beli agama gitu. Kan tahlilan itu sebenarnya adalah budaya masyarakat Nusantara yang bisa saja dicocokkan dengan Islam, bisa saja tidak dicocokkan, tapi itu adalah budaya masyarakat Nusantara. Nah, ya gak jadi masalah kalau tahlilan itu misalkan budaya masyarakat Indonesia yang dicocokkan dengan Islam, itu bisa saja. Tapi kalau misalkan sampai dipaket-paketkan seperti ini, paket 30 juta nanti tahlilannya sekian hari, paket 50 juta nanti tahlilannya sekian hari, yang datang adalah sekian ribu orang dan sebagainya, itu benar-benar keterlaluan. Tapi ada yang seperti itu. MUI, di mana MUI? MUI itu, saya mohon maaf ya. Nah, itu dia yang disampaikan oleh Pak Guru Gembul, hal-hal gagasan-gagasan kemudian yang hendak disampaikan oleh Pak Guru Gembul di ruang publik. Kalau saya melihat apa yang disampaikan Pak Guru Gembul, ini saya tidak menuduh siapa-siapa ya, tetapi siapapun itu, setelah saya melihat uraian dari Pak Guru Gembul, kemudian saya berpikir, jika ada kemudian orang yang menggunakan agama ini, ada orang yang populer misalnya, atau siapapun itu, dan agama kemudian dijadikan alat untuk kepentingan sendiri, maka saya teringat sebuah ibarat di dalam kitab Tambihul Mukhtarin, man talabat dunya bi'amalil akhirati nakasallahu qalbahu wa kataba ismahu fi diwani ahli nari. Jadi barang siapa yang mencari dunia dengan amalan akhirat, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan membalikkan hatinya. Artinya ketika dia posisi terbalik, itu kalau orang Banten itu bilang diluluk lah begitu, dia tidak akan menyadari itu, dan Allah akan mencatat namanya sebagai diwan ahli neraka ya, penghuni neraka. Ini sebuah ibarat yang entah relevansinya bagaimana, teman-teman tentu bisa berdiskusi. Sekali lagi ini bukan tudingan untuk siapapun, dan ini berlaku untuk siapa saja, termasuk saya barangkali jika melakukan itu. Kemudian hal-hal lain yang disampaikan oleh Pak Guru Gembul, bahwa jangan sampai Islam ini dikenal oleh kita, dicitrakan, diinformasikan bahwa nilai-nilai yang ada pada keislaman itu hanya yang normatif-normatif saja. Misalnya yang sekadar halal, haram, surga, neraka, hanya sebatas itu saja. Tetapi Islam itu kompleks, komprehensif, universal. Jadi apapun itu memiliki hak untuk bicara keislaman. Kenapa? Karena jika Islam hanya seperti itu saja, seremoni pada sebuah ritus digelar begitu besar sekali dengan klaim-klaim berkah misalnya, ia akan menciptakan gap di tengah masyarakat. Jadi orang-orang tongkrongan di kafe atau di mana itu, mereka akan mengira bahwa Islam itu yang seperti itu. Ya, ini asumsi. Tapi kan jika Islam itu kemudian dicitrakan sebagai sebuah ajaran, sebagai ajaran yang memberikan semangat keilmuan, maka semua bisa berbicara Islam dalam bidangnya masing-masing. Misalnya ketika kita bicara teori evolusi, bagaimana kemudian ini dikomparasikan dengan kabar-kabar yang ada dalam keislaman, atau bagaimana Islam memandang itu, atau bagaimana keislaman ketika dihadirkan dengan wacana filsafat, dan seterusnya. Orang-orang sastrawan misalnya dari kalangan penyair berbicara bagaimana kemudian dunia kepenyairan itu dalam
dalam keislaman. Dalam Al-Quran kan ada disebut Asy-Syu'ara itu, seniman yang satu-satunya seniman disebut dalam Asy-Syu'ara itu, surat Asy-Syu'ara, dan seterusnya, bahwa inilah agama Islam. Selain daripada hal-hal yang normatif itu baik, apa yang sudah ada itu semuanya baik. Tapi kan bukan hanya sekadar itu, bahwa Islam itu universal dan mencakup seluruh kehidupan manusia, dan siapapun di sini berhak boleh bicara keislaman dengan bidangnya masing-masing. Yang tidak boleh itu ya misalnya tadi itu man takallama bi ghairi fannihi atabil ajaib. Kira-kira begitu teman-teman. Kurang lebihnya saya mohon maaf apabila ada kekurangan, ada kesalahan dari yang saya sampaikan. Tapi mudah-mudahan ada manfaatnya, walaupun satu huruf. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.